to this computer. Kemudian saya share screen. Saya share screen dulu. Oke. Pas lagi buka, ada baca-baca, ada yang bilang, kok nggak bisa masuk ya? Kayaknya salah kali dia. Oke. Saya akan mulai. Sebelumnya, selamat malam semua teman-teman yang sudah hadir ya di acara dari sesi malam hari ini, yaitu Impact Talk. Nah, saya bersemangat sekali nih melihat teman-teman semua sudah datang di acara hari ini ya. Di acara hari ini tuh kita bisa ngobrol, yaitu ngobrol bisnis gitu pastinya, bukan ngobrol yang ngalor ngidul. Dan obrolan bisnis ini diwadahi oleh Impactner Startup Business School dengan program bernama Impact Talks ya. Dan ini berkolaborasi dengan Startup Handle Jakarta beserta para founder-founder yang pastinya berada di dalam ekosistem dari komunitas Impactner maupun Startup Handle Jakarta. Nah, teman-teman semua, saya mau memberikan info, yaitu mulai minggu ini, ya, Impactner mulai spill. Apa spill apa tuh? Model pembelajaran Impactner yang kita spill. Yang sebenarnya kita sudah ngasilin lebih dari 3 batch gitu ya, dengan puluhan alumni selama kurang lebih 4 tahun ini. Tapi emang 1 tahun terakhir ini lagi nggak begitu aktif karena saya lagi menuntut ilmu menjadi mahasiswa lagi supaya tambah pinter. Oke, kita mulai ya. Jadi tema malam hari ini sebenarnya yang benar itu namanya From Zero to Hero, tapi memang sengaja kita buat Indonesia Inggris gitu ya. Karena kita orang Indonesia, dari nol ke hero. Tapi itu adalah sebenarnya From Zero to Hero. Dan topik yang kita angkat itu adalah apa AI bisa jadi best partner nih dalam memulai bisnis. Nah, di sini juga saya akan ngebahas ya, kita akan ngobrol tentang gimana sih cara setup bisnis yang fresh dan relevan. Ya, kata Bronil nih, jangan sampai kamu kesalip ya mereka yang udah pakai AI sebelum mulai. Dan hari ini kita ada 2 narasumber ya. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Edi Wiharja, saya founder dari Impactner Startup Business School, dan juga saya adalah coach untuk startup yang di bawah binaan saya. Kemudian juga saya sebagai konsultan di perusahaan UKM yang mungkin masih semi tradisional ya gitu. Sudah semi modern yang lebih tepat. Nah, kemudian saya juga punya beberapa organisasi di mana saya terlibat, dan salah satunya adalah saya sebagai wakil ketua dari Global Entrepreneurship Network yang pusatnya itu ada di Amerika. Dan kita mendapatkan kesempatan untuk menjalankan atau ya membesarkan game di Indonesia, seperti yang teman-teman bisa lihat nih semua ini logo di background gitu. Nah, di hari ini kita akan ditemani sama Bro Felix ya. Bro Felix itu anak muda yang luar biasa, dan dia sebagai CEO Lux Reality Developer dan Agency. Wah, ini keren. Masih muda tapi sudah punya agensi ya. Dan Felix ini berpengalaman di bidang properti kurang lebih 5 tahun dengan memulai bisnis sebagai property agent, dan hingga sekarang ada 1 townhouse di kawasan Bintaro dan punya tim sales lebih dari 10 orang. Nice.
Keren. Dan juga kita ditemani sama Neil, eh, dari founder Teto Program. Ya, Neil berpengalaman di bidang e-commerce ya, retail, lebih dari satu dekade ya. Dan Neil punya family business, kemudian holdingnya juga punya 7 brand, semuanya white label dan udah trademark di Amerika. Dan brandsnya banyak yang best seller nih di Amazon.com, dan punya kantor di Hong Kong dan warehouse-nya di China, di Shenzhen. Nah, sebenarnya apa sih Impact Talks? Nah, Impact Talks adalah bagian program eksplorasi atau ngobrol seputar startup atau bisnis akselerasi yang memakai teknologi sebagai tools untuk scale up, dan juga sebagai suplemen edukasi di networknya Impactner, Sarafanda, dan partner lainnya. Izinkan saya untuk menyampaikan pesan sponsor nih ya. Ada sponsor dari Bronil sendiri ya, sebagai founder dari Teto. Nah, di sini ada 10 peserta aktif ya yang bertanya dapat gratis AI Discovery Call dan newsletter yang eksklusif nanti, dengan worth ya kurang lebih 550.000 value-nya. Dan khusus nih bagi yang hadir di sini yang ngisi survei itu bisa dapat gratis newsletters yang eksklusif ya untuk 1 bulan dengan harga 50.000 tuh value. Nah, teman-teman bisa scan QR code di sini ya, atau visit link yang tertulis nih, jo.my kemudian Tetoform. Oke, ya nanti saya akan share juga di chat linknya. Kemudian itu tadi dari Neil. Nah, kalau ini sponsornya dari Impactner. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah dengar Impactner itu sebenarnya apa sih? Impactner itu tuh startup business school gitu ya. Nah, sekolahan startup bagi para pebisnis ya. Di sini kita punya profiling, kita membantu para pengusaha ya yang sedang mempersiapkan bisnis unit baru yang berbasis digital. Kemudian ada founder yang mungkin bergerak di dunia startup ya. Dan kemudian ada profesional atau karyawan juga yang mungkin mau menjadi founder dari startup atau mau jadi mungkin intrapreneur ya, kalau tahu istilah intrapreneur itu. Dan di sini sebenarnya Impactner hadir untuk menjawab problem ya bagi tadi 3 profil tersebut agar dapat membangun dan mengatasi pertumbuhan bisnis. Mungkin pertumbuhannya lambat. Nah, agar mampu untuk membuat rencana yang lebih terstruktur dan tersistem. Nah, di sini Impactner hadir bagi teman-teman yang mungkin mengalami keterbatasan modal untuk mulai atau memperluas bisnis. Nah, mungkin bagi kalian yang juga sulit ya menemukan tim kerja yang solid gitu, termasuk co-founder ataupun top profesional ataupun mentor yang pastinya sefrekuensi. Atau juga bagi teman-teman semua yang belum mempunyai jaringan yang kuat, seperti ekosistem dan komunitas yang saling dukung. Dan Impactner tuh ngadirin solusi gitu ya, agar mampu mengeksekusi ide bisnisnya gitu. Ya, dengan 10 modul yang dimana modul tersebut ada di Impactner, yaitu untuk menanamkan bisnis yang sedang dibangun agar jelas. Karena Impactner kita menggabungkan strategi bisnis konvensional dan filosofi startup agar dapat bergerak dengan lincah dan pastinya buat cuan. Nah, yang buat Impactner itu beda ya, di Impactner kita terintegrasi ya dengan program inkubator akselerasi bisnis,
Dan di dalamnya itu terdapat para coach, mentor, dan investor. Dan kemudian kita akan bantu agar bisnis teman-teman semua itu bisa scalable. Nah, ini adalah sedikit gambarannya Impactner di tengah, kita menjembatani itu semua. Nah, di sini ada pembagian tahapan ya, kalau di kegiatan Impactner ini. Seperti di tahap yang paling bawah, yaitu tahap eksplorasi, seperti Impact Talks hari ini gitu ya. Dan ada juga Impact Forum WhatsApp Group gitu. Dan kemudian ini semua adalah hal-hal yang atau event yang premium ya, jadi pada gratis. Dan kemudian di tahap selanjutnya ada orientasi dan inkubasi, dan juga merupakan bootcamp experience journey yang membangun bisnis startupnya atau bisnis digital. Dan terakhir yang bagian paling atas yaitu akselerasi. Nah, di Impactner itu ada webinar series, ada Speed Track 1.0 dan 2.0, di mana di webinar series ini ya ini level untuk knowledge bagi mereka yang mungkin baru mau terjun lah ke dunia teknologi gitu ya, atau bisnis berbasis teknologi tepatnya. Dan kemudian kalau di bootcamp track ini ya, yang di tengah ini yaitu Speed Track itu 1.0 itu adalah tempat belajar untuk agar teman-teman yang mungkin mau masuk pre-inkubator, mau masuk inkubator maksudnya, ini seperti tempat pre-inkubator lah ya, selama 2 minggu, dan ada 5 kali sesi pertemuan, dan semua dilakukan via Zoom. Dan kemudian ada yang namanya incubator camp, yaitu Elite Track 2.0, di mana Elite Track tersebut punya waktu kurang lebih yang lebih lama, 2 bulan ya, 20 kali pertemuan, dan semua juga via Zoom. Nah, disinilah yang saya bisa berikan satu roadmap ya, di mana kalau teman-teman lihat bahwa kita membantu agar supaya setiap member ya dimanapun level mereka berada itu tetap terus maju gitu. Dan kalau dilihat dari roadmap ini, ya Impactner itu membantu para member ataupun alumni juga kita bantuin ya, dari jebolan Impactner ataupun startup Adel gitu, agar sukses untuk membangun bisnis. Dan Impactner ini sudah buat roadmap bersama para partner ya. Jadi kalau dilihat ada beberapa logo-logo di situ, dan yang paling kuat adalah itu di Global Entrepreneurship Network Indonesia, di mana saya sebagai salah satu wakil ketua dari di GEN Indonesia tersebut, dan di dalamnya ada banyak orang-orang yang luar biasa gitu ya. Dan inilah adalah roadmap yang dari Impactner. Nah, sedikit spill tentang Impactner ya, Elite Track 2.0. Jadi sebenarnya ini adalah Impact Talks itu saya kasih spill gitu ya, model dari Impactner dari 2.0 ya, Elite Track tadi. Ya, kalau dilihat kita kadang-kadang kalau bikin bisnis itu seperti ngelompat, seperti naik roller coaster ya. Ya, udah itu matanya ditutup lagi, serem ya. Dan kemudian banyak yang harus dilakukan gitu. Mulai dari deadline, kemudian sebagai founder tuh banyak banget yang harus dilakukan gitu. Dan sebagai owner juga atau founder, dialah yang paling capek. Kenapa? Karena dia terus melakukan hal-hal yang baru untuk membangun apapun yang menjadi impiannya gitu. Nah, tapi kalau nggak punya peta kan susah kan, gitu ya. Nah, jadi di Impactner ini kita membantu gitu untuk seperti memberikan peta gitu ya, agar perjalanan itu menjadi lebih kelihatan gitu kan, nggak buta gitu ya. Nah,
Jadi di modul pertama itu kita membekali informasi banyak gitu ya tentang bagaimana menggunakan atau mempersiapkan eh, bisnis yang sedang dirintisnya atau startupnya lah gitu. Ya, yaitu namanya persiapan startup ya, business preparation. Nah, soalnya kalau bicara tentang persiapan itu kan di apalagi baru mulai ya, itu banyak sekali gitu yang harus disiapin. Eh, Banyak dari seperti manajemen waktu, kemudian kita harus tahu tools-tools apa yang bisa membantu pekerjaan kita agar kita itu jadi lebih cepat gitu. Dan kita juga harus bisa tahu loh bahwa mana antara urgent dan important gitu kan. Nah, itu yang kadang-kadang suka keblinger gitu kata orang Jawa ya. Nah, kemudian di sini juga dengan adanya tools-tools atau kita ngajarin gitu ya tentang memakai metrik yang benar gitu kan, sehingga list tugas yang banyak banget yang sebenarnya menakutkan sih gitu loh kalau nggak dibikin dengan benar gitu ya, itu akhirnya kita pusing banget gitu, jadi sangat apa eh, kewalahan lah ya. Dan di sini juga di modul pertama saja ya kita juga udah memperkenalkan bagaimana cara membangun tim gitu, dan yang paling terpenting adalah di sini ada seni uh, pitching one on one dengan teknik elevator pitch gitu ya. Kenapa kita butuh itu? Karena kita mau membuat lawan bicara kita atau investor kita atau ya orang-orang yang kita mau prospekin gitu ya, itu jadi ngerti kita bikin apaan sih gitu, daripada muter-muter ngomong lama-lama. Makanya 1 menit diharapkan bisa menjelaskan sebenarnya apa sih yang sedang dibangun, dan itu adalah teknik yang seru banget. Dan kemudian di modul ini juga pastinya ada banyak strategi-strategi yang tujuannya kepada hasil kerja nyata ya. Jadi nggak teori lah gitu. Nah, diharapkan gini, ketika kita banyak sekali hal-hal yang harus kita kerjakan, kita nggak bangun pagi, kemudian kita bingung gitu mau ngapain hari ini. Nah, dengan kita punya tools atau punya planning, dan apalagi kita bisa buat visi atau misi, maka kita jadi menjadi lebih excited gitu untuk menjalaninya. Gitu. Nah, jadi itu semua adalah sesuatu yang kita perkenalkan di modul pertama dari business preparation itu gitu loh. Nah, jadi di Impactner kurang lebih setiap modul itu pasti ada tujuannya, dan di mana tujuan tersebut salah satunya adalah menjadi fondasi agar supaya bisnisnya bisa berkembang dan menjadi terarah. Nah, kita balik lagi nih ke acara kita hari ini. Tadi intro Impactner sudah saya sampaikan. Nah, kita balik ke acara kita. Ya, di sini saya berharap teman-teman siap nih untuk membekali diri gitu ya dengan strategi AI gitu menuju untuk mewujudkan bisnis impian. Gitu. Nah, jika mau bergabung dengan, oh ya, kalau mau gabung di Magner Elite Track 2.0 itu, boleh nanti Japri, ya, kita akan berikan informasi kapan kelasnya dimulai. Dan kemudian, sekarang kita fokus dulu nih sama kedua pebisnis, di mana mereka adalah menti dari Impactner ya. Saya membantu mereka, mentoring mereka untuk mempertajam bisnis mereka. Dan di sini sudah hadir ya Bronil dan ya Bronil sama Bro Felix ya. Nah, sekarang saya stop share screen dulu biar saya berikan nih kesempatan kepada Bro Felix. Bro Felix,
Silakan bisa ceritakan nggak nih Bro Felix ya? 10 menit maksimal ya. Jadi Bro Felix journey membangun bisnis properti dari nol gitu ya. Itu kira-kira bisa nggak tuh ceritain seberapa apa ya tantangannya gitu ya dan macam-macam, kurang lebih 10 menit untuk memperkenalkan Bro Felix itu siapa sih gitu kan dan kenapa jadi menarik banget nih cerita malam hari ini. Silakan Bro Felix. Oke, siap. Thank you, Ko Edi, buat waktu dan kesempatannya. Oke, jadi kalau bicara mulai bisnis dari nol ya, memang betul. Tapi kalau yang saya kenal, eh, kita harus peka terhadap perubahan zaman ya, khususnya peran AI. Jadi AI itu kayak, kalau teman-teman mungkin nggak banyak pekerjaan ya. Jadi itu dia seperti asisten lah, asisten asisten pintar yang dimana nggak pernah tidur ya. Jadi ya kalau kita punya asisten rumah tangga kan mesti istirahat ya. Nah kalau ini nggak pernah istirahat ya kan. Jadi teman-teman tuh bayangin aja kayak lagi bangun rumah impian ya. Tapi biasanya gunain palu, gunain paku ya kan. Nah AI itu kayak alat-alat tersebut gitu. Jadi AI itu bisa ngebantu kita buat merancang sebuah blueprint. Jadi kan namanya kita mau running bisnis kan mesti punya ini ya, blueprint ya. Jadi sebuah bisnis yang solid itu harus terencana dulu terencana, punya rencana, punya analisa tren ya. Jadi bahkan sampai pasar dengan kecepatannya. Jadi kita punya prediksi lah, prediksi potensi hambatan ya kan sebelum kita menyadarinya. Jadi AI ini sangat membantu ya, khususnya kita sebagai pelaku usaha atau bahkan mungkin ya bisa dikatakan hampir setiap bidang itu akan tersentuh dengan adanya AI gitu. Nah, jadi saya pernah pakai AI itu buat analisa ya mungkin ribuan ya buat produk. Itu biasanya itu kita makan waktu yang cukup lama kalau secara manual gitu. Atau bahkan mungkin bisa berminggu-minggu ya, karena kan itu seperti kita kayak bikin satu research ya kan. Jadi misalkan kalau saya di properti kan kita research ya, biasanya tuh kayak rumah, desainnya, harganya ya kan, terus persaingan pasarnya seperti apa ya kan. Nah, jadi AI ini tuh bisa membantu saya buat nge-backup yang saya yang sebelumnya saya lakuin bisa butuh waktu yang berjam-jam atau bahkan berminggu-minggu, ini dalam waktu yang cukup singkat gitu. Nah, jadi sebenarnya gini, kita bisa temuin nggak celah di mana kita bisa manfaatin si AI dalam persaingan pasar yang semakin kompetitif gitu. Nah, jadi saya banyak belajar ya, khususnya karena perubahan zaman ini, AI itu saya jadiin sebuah landasan. Jadi sebuah landasan di mana saya bisa pakai kapanpun dan dimanapun. Sebenarnya bukan cuma di properti aja ya, tapi lebih ke arah saya mau bangun brand atau bangun personal branding segala macam. Jadi kita serahkan ke AI gitu. Nah, jadi kita benar-benar harus maksimalin potensi AI ya kan. Kita perlu mendalami nih gitu. Nah, kalau buat teman-teman sebagai pelaku UMKM khususnya profesional juga ya, teman-teman perlu mendalami AI ini ya. Jadi saya menyarankan teman-teman bisa mendalami AI karena itu bisa membantu perkembangan bisnis atau perkembangan skill teman-teman semua. Ya mungkin dari saya gitu ke Edi. Oke, thank you untuk intro ini ya. Nah, tadi kan dari Bro Felix sudah nih. Nanti kita bincang-bincang lagi ya. Nanti kita dengerin dulu nih dari Nil. Silakan, sama 10 menit maksimal. Gitu ya. Jadi
pertanyaannya lebih gimana sih AI bantuin kita dalam nyiapin bisnis, terutama founder-founder yang baru atau yang suka kawakan gitu kan ya. Yang ini, by the way, ini Felix dipanggilnya kayaknya adik kali ya, adik Felix ya, kita beda jauh soalnya nih saya udah hampir 2 kali lipat, dan di sini juga banyak juga student saya ketika saya lihat di sini. Jadi ya biar awet muda aja ya, apa partner kalian. Oke, jadi AI itu dalam bantuin kita ya, apalagi skill-skill saya banyak yang berasa ya, kita semua banyak pakai AI kan. Jadi AI itu kayak PKH Kalung gitu, tapi digital buat founder, kayak semacam kita punya PK. Ini bayangin ke Pirates of Caribbean ya, saya masih nonton nggak itu ke Pirates of Caribbean ya, yang nggak tahu yang generasi sekarang. Jadi kita di laut luas, kita punya PK-nya gitu. Nah, AI itu bisa jadi kompas gitu. Bisa kasih kompas yang nggak cuma nunjukin arah, tapi juga ngasih tahu, wah di depan ada badai ini. Atau ini di belok kanan dikit nih ada pulau emas nih. Nah, itu AI asal kita bisa pakai gitu. Nah, untuk nyusun strategi awal tuh AI bisa kasih tuh hal-hal yang surprising gitu. Misal apa, saya juga pernah lihat ada baca berita ya, ada orang bikin F&B pakai AI, dia ngecek tren kuliner apa tuh global, tapi dia mau pakai rasanya rasa lokal. Bahkan di ada talk show sebelumnya saya pernah ikuti, saya pernah kasih tahu saya ada AI yang gimana bikin bakmi, restoran bakmi maunya restoran bakmi apa ya, AI kasih tahu, oh restoran bakmi nostalgia aja katanya. Jadi kalau makan kok ingat masa kecil, wah itu kan ya kita sebagai manusia mungkin kepikir, tapi kepikirnya, oh itu kan masih kreatif sekali kan itu kan. Nah, AI juga bisa jadi mesin waktu, kayak mesin waktu Doraemon, tapi ini mesin waktunya tuh begini. Dia bisa analisa data histori lama dan tren yang lama untuk proyeksikan skenario masa depan. Itu yang dari eh, Bro Felix kasih tahu gitu kan. Nah, ini bisa memungkinkan founder kalau yang bermain saham atau bermain forex, ya pokoknya investasi gitu kan kita bisa namanya kan backtesting ya. Nah, kita bisa backtesting di bisnis kita sendiri, itu bayangkan. Buang pernah kan dalam sejarah kita tahunya backtesting mungkin di dunia saham atau di dunia forex gitu kan, tapi ini kita backtesting di bisnis kita sendiri itu. Kita bisa, itu mungkin gitu. Nah, jadi ya intinya kuncinya tuh kita mesti tahu cara how we ask the right question gitu sama AI, dan gimana kasih data, dan itu semua sebetulnya ya ke kaki buat Felix kasih tahu ya, kita mesti pelajari, perbanyak jam terbang, nggak sulit betulan, asal mulai dulu aja gitu, sama sekali nggak sulit, asal mulai dulu, setelah itu ya kita pasti bisa bagus gitu. Ya sekian dari saya, Bu Edi. Oke, ya jadi kita tadi udah dengar nih ya, ternyata AI itu sangat membantu banget, dan bahkan saya menarik banget sih tadi yang Bro Felix bilang, eh, apa kerja terus nggak usah lembur, apa nggak pernah komplain ya, kerja terus gitu ya. Ini eh, ini memang sesuatu yang di zaman sekarang ini nggak berhenti berhenti, harus produktif terus. Oke, jadi saya mau tanya nih sama Felix, sebagai seseorang ya yang sedang bangun bisnis dari nol, kira-kira gimana nih menurut Felix peran dari AI gitu dalam membantu persiapan bisnis? Pernah pakai atau mungkin lagi berpikir mau pakai, gimana nih kira-kira? Oke, jadi yang pasti sebagai wirausaha atau pebisnis punya satu tantangan besar ya. Nah, tantangan besar itu adalah sebenarnya nentuin target pasar. Jadi dari target pasar itu kita perlu waktu yang cukup panjang kalau secara manual ya, ini sebelum ada AI. Jadi
nentuin target pasar itu perlu waktu yang panjang kalau kita kerjakan secara manual, dan itu juga menurut saya banyak menguras waktu dan energi gitu. Nah, kalau dengan ada AI ini tuh dia semacam punya satu big data, dia udah punya data, kita tinggal translate aja bahasanya gitu. Jadi kayak ya mungkin kalau teman-teman familiar dengan bahasa prompting ya, kalau kita udah bisa menguasai itu ya menurut saya sih bisa bisa jauh lebih cepat ya. Nah, tantangan lainnya juga kalau kita di usaha itu pasti urusan dengan keuangan, ya kan. Jadi untuk mengelola arus kas di sini AI itu sebutannya bisa jadi seperti apa ya, peramal keuangan ya. Jadi buat memprediksi juga cukup banyak nih AI fungsinya, media sosial ya kan, terus juga ya kita kalau ini di properti itu kita ngomong data ya. Jadi mana sih klien yang saat ini pasarnya tuh anginnya lagi kemana gitu. Kayak misalkan range harga berapa ya kan. Jadi kita bisa menentukan fokus situ. Nah, tentunya kita harus punya satu skill di mana kita harus bisa mengendalikan si AI ini. Jadi supaya teman-teman bisa mengoptimalkan persaingan zaman dengan menggunakan tools AI ini. Jadi ya ini perlu skill khusus ya. Jadi teman-teman mesti mesti belajar di sini lah ya, explore juga perlu lah. Gitu. Ya dari saya itu kok ini. Oke, ya intinya AI minimal salah satunya udah ngebantuin ya untuk bikin apa planning. Dan kemudian, nah ini saya mau nanya nih sama Bronil. Dari sudut pandang Bronil nih, sebagai AI expert, gimana AI bisa ngebantu founder ya untuk menyusun strategi? Kira-kira ada nggak tips and tricks yang langsung, bahkan kalau mau didemokan gitu kan, boleh juga tuh. Gitu ya. Oke, apa ya? Saya lebih ke mitos kali ya. Jadi banyak yang pikir pertama AI susah, kedua wah ini pakai AI ini buat perusahaan-perusahaan besar aja lah, kita eh, founder-founder atau UKM atau UMKM atau mikro mikro apa usaha mikro nggak usah pakai ya. Itu salah besar gitu. AI 90% gratis sebetulnya kan. Ya kalau sekali kan you name it, ChatGPT dan lain-lain itu semua free gitu kan. Cloud Gemini, bahkan di handphone kita juga kita udah yang pakai Android ya, yang oke Google-nya itu udah bisa pakai Gemini, nggak cuma jadi Google Assistant. Tiba-tiba saya ngomong oke Google langsung bunyi handphone saya nih. Ting. Oke. Nah, eh, jadi AI itu ibarat pisau gitu ya. Kita sebagai chef ya kan jenis pisaunya banyak gitu. Kalau kita itu master chef perusahaan besar ya pisaunya kita pakai pisau samurainya dia lah itu ya kita nggak mampu ya nggak apa-apa gitu. Kita nggak mampu ke sana. Coba kan kita sebagai founder itu kita bisa milih pisau yang mana gitu kan. Kan sama-sama bisa potong, sama-sama daging kepotong gitu kan. Nggak buang nggak kayak kita nggak bisa potong daging. Nah pisaunya itu adalah AI-nya itu. Jadi yang saya mau kasih tahu jangan saya mau break the myth kalau AI itu buat yang pintar-pintar atau buat yang perusahaan besar. No. Itu sama dengan kayak pisau atau alat, apapun alat itu dipakai sama orang kaya, sama orang miskin, sama orang menengah, semua pakai alat yang sama itu. Nah, kita cuma perlu menentukan mitos kita aja. Pisaunya kita aja. Pisaunya itu juga meski juga gini loh. Jadi kan tadi saya kasih tahu kita mesti tahu how to ask the right question. Sama kayak pisau itu. Kita nggak mungkin pisau daging kita pakai buat misalkan pisau kue. Bisa sih, tapi ya kurang bagus. Apalagi pisau buat gunting kertas itu udah pasti nggak bisa. Ya kira-kira seperti itu sih. Jadi founder bisa nggak menyusun strategi awal pakai AI? Bisa banget gitu. Nanti ya kalau mau demo nanti saya bisa kasih setelah beberapa lama ini nanti. Cuma intinya
bisa banget, bahkan diharuskan ada penelitian. Saya juga baru surprise, saya baru dapat bulan kemarin waktu saya membuat presentasi AI dari Gartner Research. Dia bilang 90% dari bisnis, nggak peduli bisnisnya itu besar atau kecil, akan bangkrut. Itu yang saya cukup kaget. Bukannya omset turun atau gimana, tapi akan bangkrut 90% dalam 5 tahun gitu di seluruh dunia ini. Jadi ya silakan dipilih, kita mau mau yang ikut gerbong yang bangkrut apa yang enggak. Ya mulai aja dari sekarang. Ya begitu sih jawaban saya. Cukup serem ya. Iya, cukup surprise buat saya sih. 90%. Nah, teman-teman semua yang ada di room Zoom ini, ada yang mau bertanya? Silakan, saya memberikan kesempatan kepada teman-teman semua. Mungkin mau nanya, saya punya ini nih, punya bisnis saya, atau saya lagi bikin persiapan nih, kira-kira apa nih yang saya bisa langsung pakai gitu ya, sama AI gitu. Nah, mungkin kalau mau apa bertanya, ya silakan gitu. Ada? Oke, mungkin sharing dengan jalan, boleh langsung tanya ya, atau mau chat juga boleh. Nanti saya akan ini kan akan bacakan. Izin bertanya, Pak. Silakan Oh iya, dengan ya Pak Farhan, silakan. oh iya, perkenalkan Pak, saya Farnadam Pak. Eh, saya berasal dari Sumatera Pak, Sumatera Barat. Saya mau bertanya untuk, saya kan usaha di bidang teknologi gitu Pak. Untuk pemasarannya itu, kalau melalui AI itu boleh direkomendasikan nggak apa gitu yang perlu saya siapkan gitu untuk saya pasarkan teknologi saya. Saya tuh jualan kayak komputer gitu loh Pak. Gitu Pak. Masih Pak. Ya, thank you Pak. Nah, Bronil, coba dijawab gitu dari AI. Saya langsung bisa jawab cepat maksudnya. Market research itu dulu. Jadi apalagi zaman dulu saya muda ya, kita mau jualan, ngapain market research, udah pokoknya beli grosir, misalnya baju kata abang, kita jual retail, nggak usah mikirin tempat, nggak usah mikirin apa. Nah, agak benarnya, karena dulu market research gimana caranya, nggak punya internet, nggak punya gakat, kan bukan orang saku-saku kan juga malu kan. Tapi sekarang mau bisnis nasi goreng tek-tek food di depan gang, market research di internet gampang kok. Google Map aja. Kalau misalnya nasi goreng tuh ya, Google Map aja. Agak berapa rumah dari situ gitu. Dan rumahnya kira-kira pakai logika. Ini saya soalnya kurang tahu kayak apa jualan komputernya gimana, tapi saya sengaja ngasih goreng supaya gampang memberikan contoh. Pakai logika nasi goreng kan harganya misalnya 9.000 perak, sekarang nggak 9.000 ya, 15.000 mungkin ya, 15.000 perak nasi goreng itu kan. Lihat rumah sekitar, luasnya berapa gitu kan. Kalau misalnya luasnya misalnya 200 meter, 300 meter semua sekitar, ya harganya 15.000 bakal kemurahan dong gitu. Kita mesti kasih ya 35.000, dan kalau bisa jangan gerobak, kalau mau gerobak bikin yang kreatif gitu. Atau sebaliknya, kita gigangnya mungkin memang gigang sempit kayak di Jakarta yang ya dulu saya tinggal di Kendang sebagai Jakarta 5 ya, gang-gang kecil ya. Nah, kalau rumahnya kecil-kecil tuh, kan kecil-kecil kan, ya kita bisa lah, dan bahkan posisinya kita bisa tahu kan, ngambilnya nasi goreng tetek gerobakan kita bisa jalan kemana-mana. Nah itu saya cuma mau kasih tahu salah satu contoh pakai research. Pakai AI bisa nggak? Bisa. Jadi enaknya gini, kita udah ada datanya nih, radius 5 kilometer ada 40 rumah dengan luas segini, ada 30 rumah dengan luas segini. Lempar ke AI, suruh AI yang ngomong, AI, coba gue kasih skor dong 1 sampai 10. Gua mau jual nasi goreng nih, harganya berapa ya? Dan kira-kira mereka bakal bisa beli apa enggak ya? Terus, ini gimana cara how to ask the right question. Terus gini AI,
atau gini, Om ChatGPT kan, karena saya ngomong juga kan, gini Om, tapi kalau misalnya datanya kurang, tanya saya lagi Om. Jadi nanti saya cari. Nah, itu caranya ask the right question. Jadi pas AI bilang, oh datanya masih kurang nih. Kurangnya apa? Mungkin kebanyakan cowok apa cewek, pekerjaannya apa. Nah, kita mesti cari. Kalau misalnya kita nggak cari, ya ngomong aja sama si Om lagi. Om, apa, mana saya tahu Om, masa saya nanya satu-satu. Nggak apa-apa ngobrol sama AI juga kok, konversasi seperti itu nggak apa-apa. Nanti dia bilang, ya udah, kita paksain aja dia suruh cari gitu. Nah, sesimpel itu sih, Pak Farhan. Jadi market research dulu aja kalau bos aku. Kira-kira seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab sedikit ya. Nanti kalau masih kurang, boleh di chat atau mau ditanyakan lagi via voice, buka mic saja. Nah, ini Bro Felix kemana nih? Apa sinyalnya jelek gitu ya? Oh, Aman, aman. aman ya. Ya, sebelum saya ke Bambut, gitu ya, kita ada yang bertanya. Ini sebenarnya di momen ini, Bro Felix juga satu apa? Karena ini kan talk show gitu ya, kita ngobrol gitu kan. Mumpung ada Bro Neil nih, ini juga bisa bertanya-tanya langsung gitu, atau mau didemoin apa gitu ya, sehingga bisa itu apa jadi contoh gitu untuk teman-teman yang mungkin lagi menyimak nih. Kalau Bro Felix misalnya mau minta untuk didemokan gitu kan, nah, kira-kira demo apa, atau kedua, kalau Bro Felix kira-kira juga pernah punya pengalaman nggak gitu ya, yang berhubungan dengan Pak Farhan yang barusan nih, di bertanya ini baru mau mulai gimana gitu kan. Silakan Bro Felix. Iya, jadi kalau untuk pengalaman AI yang paling sering kita gunakan itu adalah kayak ya nentuin topik lah ya. Jadi kita kan juga bergerak di kreatif ya. Jadi kayak bikin video, visual, terus apa? Jadi di dalam komponen video itu kan ada copywriting, terus ada judul, habis itu ada call to action. Nah, mostly kita 90% kita pakai AI. Walaupun memang pada dasarnya penyempurnaan bahasa itu kita mesti sesuai lah sama motionnya, sama apa namanya, sama kondisi di lapangan segala macam lah gitu. Jadi apa namanya, kita kebanyakan pakai AI gitu. Itu yang paling dasar banget yang kita apa namanya kita selalu gunain sekarang. Termasuk juga kayak inilah buat menghitung dari apa ya, dari sales ya, karena kan kita bikin satu data ya, dari kita iklan, kita punya satu kolam ya, sebutannya kolam. Nah, kita pakai AI buat mengelompokkan setiap data gitu. Jadi ngelompokin setiap data tuh gimana? Jadi contoh kalau dalam bahasa digital marketing tuh ada namanya funneling. Jadi respons customer itu terhadap produk kita itu seperti apa. Jadi misalkan dia udah minat, atau dia mau survei, atau dia udah survei, terus pertimbangannya apa. Nah, itu kita seringkali menggunakan dari sisi AI-nya gitu. Ya itu Pak Edi. Ini yang tadi ditanyakan oleh atas nama Bambut ya. Ini bicara tentang AI gratis gitu kan, yang mampu menganalisa laporan. Nah, ini AI gratis Pak, pakai ChatGPT aja. iya ya. Nah, Udah gampang kok, tinggal login pakai Google, beres. tapi ChatGPT sekarang ada limitasi ya, mungkin. Iya, betul ada limitasinya. Nah, Tapi ini anyway, saya tambahkan, boleh, Bu Eri. Tapi dia kalau untuk spesifik Pak Bambuk ini menganalisa laporan sales dan keuangan, ada AI yang kuat di data namanya Julius Gok AI.
silakan dipakai. Satu lagi namanya Gakacam. Gakacam apa saya lupa, ini saya coba tulis di chat ya. Julius.ai itu pasti. Satu lagi Gakacam apa saya lupa, pokoknya Gakacam.ai apa Gakacam.com, silakan di Google aja. Ini dia cukup kuat di sana dan bisa kan proyeksi, bisa banget tren ke depan, bisa banget silakan dipakai. Saya pun juga pakai itu. Cuma yang nggak user friendly ya, karena udah bermain nggak kan, nggak kayak ChatGPT gitu. Oke, mudah-mudahan tadi pertanyaan Bang Bud sudah bisa kejawab ya sama Bronyul. Oke, teman-teman masih ada yang mau bertanya sebelum saya ya Boleh silakan satu Pak. lagi, Pak. Boleh Pak. Oke. Mungkin Bapak bisa tahu nggak untuk tren sekarang tuh ada AI dari misalkan kita buat konten YouTube tuh di live streaming tuh pakai musik gitu, musik sama saya lupa nama musiknya tuh yang kayak chilling gitu. Jadi dia tuh gambarnya tuh gambar AI gitu. Jadi tren-tren kayak gitu apa saja sih bisnis-bisnis itu kalau nggak salah katanya bisa menghasilkan gitu. Tren dari di YouTube yang live streaming biasanya ada dia pakai gambarnya AI gitu. Nah, nanti ditambahin musik gitu, chill gitu. Kakak siapa? Yuk. Saya pernah nggak tahu lupa saya konten dari siapa gitu Pak. Iya, Pernah iya, gitu iya. saya Pak menganalisis gitu. Menurut Bapak gimana? Terima kasih Pak. Boleh dijawab nih. Felix nih juga pernah Felix ini di multimedia ya. Iya, Mungkin betul nih. bisa menjawab kan, Bro Felix nih? Dari Iya, segi kalau bikin kayak gitu sih sebenarnya pakai AI bisa banget. Jadi text to speech bisa, terus kita ada beberapa foto kita collection dijadiin satu frame itu bisa. Jadi itu jadi kayak ini loh, kamu punya foto itu jadi ngomong sendiri gitu. Ya itu saya terus terang saya lupa nama AI-nya apa. Jadi saya sempat iseng bikin satu biografi lah, biografi pribadi gitu. Ya mungkin dari Cornell bisa bantu. Ya, kemarin kasih lihat ya. Lucu tuh. Iya. Ya, ya, oke. kalau dari saya simpelnya gini. Kan ya tadi sengaja saya ngajak kakaknya ya. AI hati-hati walaupun potensial, cuma kalau mau terjun ke dalam AI itu different animal sekali. Maksudnya betul-betul terjun karena tiap hari ada AI baru gitu. Nanti kalau yang kita lihat di YouTube itu gambar kalkun tiba-tiba bisa sambil nyanyi, agak musik jaga dan lain keren, kalkunnya ada yang bisa bikin nggak coba gambar kalkun, gambar beneran, besokannya nggak ada si Brad Pitt, lawan si Iron Man misalkan, kan bisa review kan, tiba-tiba ada Obama misalkan gitu, sehingga saya cuma asal-asal ngomong ya. Jadi bisa nggak bisa gitu. Cuma karena sekarang ini topiknya AI for business dan saya pun juga nggak bisa saya nggak ngeklaim saya itu ahli AI sebetulnya sih. Tapi saya ngeklaim bahwa saya itu ahli AI di dalam bisnis, khusus bisnis aja gitu. Nah, kita nggak perlu ngikutin banyaknya banyaknya AI baru yang mungkin kita masih perlu tahu gimana cara pakainya gitu. Buat saya simpel kok. Cari AI yang bisa ningkatin omset atau turunin cost. Nah, cuma dua itu kok sebetulnya tujuan AI. Nah, cari ke sana. Nah, tapi kalau memang kita mau masuk YouTube video itu, ya silakan dipikir gitu. Bisnis modelnya gimana itu. Yang pasti meski dipertimbangkan adalah bisa nggak terus update dengan AI yang terbaru, prompting terbaru, teknologi terbaru. Karena saya sendiri barusan kemarin saya pakai Heygen, saya berusaha coba pakai Heygen dengan muka saya di fake dan suara saya cukup alami. Tadi saya lihat gunanya apa? Saya mau menaikkan omset skalabilitas. Maksudnya gimana? Jadi besok-besok saya kalau mau bikin online course, saya nggak usah muncul. Saya coba pakai text script saja, kasih clue saya, nanti saya yang versi saya itu yang muncul yang sebetulnya
ada di YouTube kalau misalnya mau kasih lihat nanti ya setelah ini aja ya. Ya tapi ya seperti itu aja carinya itu. Tapi ada nggak yang lebih hebat dari Hegen? Saya yakin ada gitu. Tapi saya nggak mau nyari gitu. Biarkan aja nanti datang yang penting ya kepakai sama saya waktu itu apa gitu. Ya sekian sih dari saya. Nah, ini eh, Bambut sudah resen. Mungkin boleh nih untuk langsung mau bertanya, silakan. Tadi apa kepencet kali? Kalau kepencet, ya sudah. Oke. Nah, sebentar ya. Ini saya lihat-lihat dulu. Nah, kira-kira teman-teman yang lain ada yang masih mau bertanya, ya? Atau kalau nggak ada yang bertanya, eh, Bronil bisa demoin sesuatu nggak nih yang berhubungan sama apa kerjaan Felix gitu? Mungkin Bro Oke. Felix bisa langsung ngobrol nih sama Bronil. Oke, Untuk langsung saya demo satu dulu ya. Sebelumnya memang saya udah siapkan sih. Jadi gini, kan kita sekarang kan konteksnya kan gimana caranya bantu mempersiapkan bisnis ya. Jadi di sini saya ada demo gimana caranya kita bantu bisnis dari fase ide, dari cuma ide doang nih, cuma ada di otak ya, sampai kita launch gitu. Jadi kagetnya saya menyiapkannya case study, tapi saya pikir-pikir ya ngapain case study, langsung demo aja. Nah, saya sudah siapkan sebetulnya. Nah, sebelumnya saya mau kasih tahu dulu nih ininya ini apa teasernya ya. Jadi bayangin kita kayak mau jualan jam tangan gitu, jam tangan wanita lah misalnya. Nah, kita pertama kali nanya AI untuk menganalisa kompetitor jam tangan itu siapa itu, brand globalnya siapa, lokalnya siapa, lalu kira-kira suruh AI langsung bikin audience persona yang ini ilmu marketing ya, yang nggak tahu audience persona itu ada lagi. Kita bikin bikin calon buyer yang bohong-bohongan, misalnya namanya Ibu Linda, dia suka jam, dia suka tas, gitu seperti itu gitu. Nah, habis itu eh, kita minta AI bikinin kira-kira desain produk apa, fitur produk apa ya yang buat si Ibu Linda ya yang kira-kira dia lebih mau beli barang kita dibanding kompetitor sebelah gitu, lapak sebelah gitu. Nah, lalu habis itu audiens sekarang udah dapet nih si Ibu Linda, produknya juga udah bagus. Apalagi, nah kita minta AI kasih kalau gua dong cara jualan dong gitu. Jualan yang bikin mereka buat dari pertama kali aware brand kita akhirnya sampai beli. Nah, akhirnya seperti itu ya kira-kira ya. Nah, boleh saya share screen biar langsung saya silakan, demokan misalnya. silakan. Oke, silakan. Teman-teman kalau ada yang mau tanya atau mau langsung didemoin, boleh ya? Oke, sudah kelihatan screen saya. Sudah. Ini saya pakai Tapi POA.com. itunya bisa digedein nggak? Oke, Ya, cukup. cukup tuh. Nah, nanti kalau misalnya ini saya kasih yang jam tangan wanita dulu ya. Habis ini kalau misalnya berkenan mau ke Blue Felix atau teman-teman yang lain, silakan nanti kita ini lagi. Nah, jadi persiapan bisnis misalkan kita mau berkenan bikin nama jualan jam tangan wanita. Saya tulis ya jam tangan wanita di sini. Kita lihat. Kalau jadi saya mau saya punya ide mau jualan jam tangan wanita nih. What should I do? Gitu. Nah, langsung AI kasih itu competitor analysis. Oh, saingan kita tuh namanya Fossil. Betul ya Fossil cuman ini ya. Daniel Wellington. Nah, saya nggak tahu Daniel Wellington cewek cewek suka. Kalau saya cowok yang suka ya. Michael Kors, Kas ya. Kalau saya Olivia Burton juga Kas. MVMT, wah ini menarik MVMT nih. Ini kan brand kecil yang jadi besar di kalau saya nih. Nah, kesenjangannya dia kasih tahu gap terbesarnya adalah harganya nih nggak terjangkau, mahal. Tapi desainnya bagus, harganya masih murah gitu ya. Si AI bilang ya. Banyak merek yang udah mapan, harganya tinggi gitu.
Nah, coba kita bisa nggak bikin yang gap yang lebih murah dan bagus. Lalu dia kasih tahu audience persona creation yang tadi saya bilang. Oh, kira-kira umur carinya 25 sampai 40 tahun aja. Nilai level relevannya 9. Dan cari yang suka gunain media sosial, kerjanya dari kantor, atau yang suka menghadiri acara sosial. Kayak ini acara sosial ini nggak jelas sih. Acara sosial keagamaan apa acara sosial gosip ya. Nah, pain points bagus banget kan? Kurangnya waktu belanja, tapi mau cari pegus stylist. Nah, ini pokoknya personal-personalnya silakan dibaca. Ya, ini kalau kita nyari sendiri kan keblinger ya. Orang Jawa bilang ya. Nah, ini juga cukup bagus nih. Apa sih yang membuat dia bisa beli? Nah, bisa yang menarik gitu dia bilang. Nah, habis itu kan dia kasih tahu nih 3 motivator utama. Wah, lebih lebih bagus lagi. Jadi kita betul-betul fitur yang bikin mereka beli kan. Nah, ini fitur-fiturnya kan. Desain elegan. Oh, baterai masih kalah lama. Oh ya betul juga ya. Ya betul-betul ya. Smartwatch saya baterainya belum belum lama nih. Material tahan lama, oke, kita kualitas. Oh, pilih yang mana? Bener banget nih pilih yang mana nih. Jam zaman sekarang cuma gitu-gitu aja ya, kecuali smartwatch ya. Nah, habis itu dia bilang, nah ini cara jualannya gimana nih? Dia bilang, cara jualannya kan produk udah bagus. Agak audiens sudah tahu. Jualannya gimana? Ya di sosial media kita udah tahu lah. Sosial media, email, influencer. Nah, ini kurang update nih. Ada kelemahan nih. Jam di Indonesia kan nggak pakai email, pakainya WhatsApp ya. By the way, kenapa ini email? Karena saya juga bawain, saya belum kasih tahu AI bahwa ini untuk pasar Indonesia. Ini dia anggap pasar 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 internasional. Baik lagi yang tadi saya bilang, kita masih ask the right question kan, sama give the right input gitu. Ini yang salah satu kelemahan yang saya ini belum saya optimize gitu ya. Akhirnya vendor recommendation ya seperti ini. Ya fokusnya di media sosial, konten visual dan video, lalu nah ini yang saya bilang sales funnel-nya tadi yang Bro Felix bilang ada funnel-nya ya ini ada simple ya yang AI kasih ya. Pakai iklan media sosial dulu dan influencer, lalu kasih blog-blog video ulasan produk ya ini bagus. Jadi kali ini kan iklannya kan bilang how to kelihatan cantik di depan pacar misalkan ya di iklannya ya. Konten blognya ya kasih pengajaran, nah, akhirnya diskon, lalu check out ya. Ya ini summary-nya. Ya seperti ini. Jadi ini literally cara saya kalau saya mau buka brand baru, jualan brand baru, by the way saya jualannya sebetulnya di Amerika, di Amazon. Saya punya brand Amazon kira-kira 7 brand. Nah, kalau saya mau buka brand baru, saya nanya AI seperti ini, sesimpel ini sebetulnya. Gitu. Gitu kira-kira. Ada pertanyaan atau ada yang mau lempar gagangannya biar di ini sama AI, di analisa sama AI? Silakan. Ya, saya berikan kepada teman-teman semua yang mau mencoba ini tadi menarik ya. Ini bisa diginiin cuma ngetik dikit doang gitu ya, kok dia langsung jalan gitu. Itu apa standar bawaan dari platform tersebut atau POE atau memang sudah di custom nih oleh Bronil? Jawaban lebih kepada saya custom. Tapi customnya nggak susah-susah banget kok. Customnya itu kita cuma ask the right question. Sebenarnya saya juga ada workshop. Jadi kalau saya kasih tahu sekarang di sini, ya pasti waktunya nggak cukup. Cuma di workshop saya ada seperti ini saya langsung expert nih. Saya kasih rahasia dapurnya nih. Jadi kan dan sebetulnya makanya ini bukan rahasia. Saya juga nggak mau kasih kalau gitu karena ini hak semua orang kok gitu. Kita apalagi kita orang Indonesia jangan mau kalah sama orang orang Amerika semua mereka udah pakai AI bahkan di Burger King ini pakai AI semua. Nah seperti ini. Jadi saya hanya memberikan AI ask the right question baik lagi sama give the right input. Jadi saya computational analysis, saya kasih tahu step 1, AI. Coba ya analisa saya computational analysis gitu. Step 2, bikin audience personalization gitu. Lalu step 3, coba produk feature-nya di-optimize.
form, marketing strateginya coba apa. Ya seperti itu, seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari teman-teman semua. Kok saya bisa comes up dengan step-step ini sih? Terus sekarang saya pun nanya AI, gua mau bikin barang baru nih. Kira-kira apa yang masih gua research ya? Nah, kasih tahu, research kompetitor dulu dong, habis itu research dulu audience persona dong. Nah, segitu enaknya pakai AI gitu. Lalu nanti dia habis itu pas udah kasih tahu ya, oh ada 5 ya kerjakan AI ya. Oke, Om, saya balik lagi kan saya panggil Om ya si ChatGPT ya. Ya, Om ChatGPT. Ya udah deh, kan kalau 5 nih, bikinin dong prompt-nya dong nih yang 5 ini nih biar saya bisa tanya nih. Nah, ya dibikinin sama AI nih prompt. Sesimpel itu sebetulnya. Nah, di workshop yang saya kasih tahu itu saya kasih tahu semuanya gimana cara bikinnya, gimana cara berpikir simpelnya, manggilnya, bahkan sampai kalau lagi bingung, pokoknya yang penting kita tahu kita maunya apa gitu. Habis itu kalau bingung prompt dan lain-lain, itu nanya AI juga. AI, jadi gua mau yang kayak dulu nih Om, apa bikin ide, tapi nggak tahu cara promptingnya, kasih tahu dong. Nggak, dia dikasih tahu. Tapi ya kita meski perbanyak jam terbang aja, gimana caranya nanya the right question sama the right database gitu. Kayak gitu sih. Oke. Nah, ada yang mau ini nggak nyoba? Kalau nggak, saya tinggal ya saya pakai share screen-nya. Biarkan saja share Oke. screen tetap menyala. Ini ada dari Pak Pulwan. Jadi dia bertanya, kalau menggali persona customer yang relevan dengan brand kita, gimana tuh? Gitu. Menggali personal referensi brand kita. Simpelnya, oke. Saya coba dengan di ini baru ya. Nah, ini juga ya saya ajarkan di workshop. Jadi jangan kita nggak usah terlalu ribet mikir ya. Saya betul-betul literally pakai pertanyaannya Pak Urwag ya. Kalau menggali persona untuk brand kita, caranya gimana ya? Betul nggak kira-kira ini? Soalnya saya nggak bisa cek ya. Betul nggak kira-kira begini? Betul. Nah, saya tambahkan, tolong berikan minimal 10 ide dan pakai bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Kalau perlu, pakai literary device. Nah, kalau kayak gini, ini yang memang kita mesti tahu pengetahuannya ya. Literary device di Indonesia apa ya? Alat sastra ya. Seperti analogi dan lain-lain. Yang detail dan komprehensif. Yes, tanya saja, sesimpel itu. Nah, tuh Pak Iwan dapat tuh. Nanti biaya konsultasinya ngopi aja Pak ya. Konsultasi hak ini sama konsultan bisnis gitu. Survei. Habis survei wawancara, ini wawancara juga cara saya. Saya kebanyakan kalau mau berkembang market research, saya nggak cuma suruh dia isi form, tapi saya wawancara WA apa telepon. Analisa harga penjualan kan bener banget, tinggal dianalisa, studi pasar, nah ini terlalu broad, studi pasar. Sosmed betul, lihat followernya kompetitor kita kan, ya kan, segmentasi geografis ya setelah 1-5 udah ada, kita baru bisa lihat kan, ya rekomendasinya kan. Customer journey bener banget, kalau orang marketing tahu ya, dari awareness sampai ke action, analisa kompetitor yang tadi, ya kan, uji coba ini apa saya nggak tahu nih. Tapi anyway ya cukup oke kan. Jadi dibanding mikir sendiri atau kita baca-baca buku atau Google search gitu, kira-kira. Sudah Ya, terjawab Pak Irwan? saya nambahin ya. Kalau tadi pertanyaan Pak Ulwan itu menggali persona customer ya yang relevan dengan brand. Ini memang kalau bertanya sama AI itu sudah membantu lebih dari 60% menurut saya ya. Tapi kita
harus mempelajari sebenarnya apa sih yang membuat eh, kita lebih mengenal persona customer-nya kita gitu. Karena kalau kita nggak punya basic untuk knowledge itu, memang pertanyaannya akan ngeblunder kemana-mana. Nah, di Impactner itu kita punya satu modul itu yang membahas tentang branding dan kemudian tentang customer persona, yang di dalamnya juga ada customer journey. Nah, jadi kurang lebih itu dengan belajar seperti itu, maka kita bisa menggali customer persona kita itu dengan lebih tajam. Dan pastinya kalau kita belum melakukan PR kita, yaitu turun ke lapangan, atau menggali lebih detail gitu ya, itu pasti nggak ketemu. Dan di Impactner ini, yang saya lakukan biasanya membantu para pebisnis ini, ya, untuk mengerucutkan di target persona atau customer persona sebenarnya. Nah, jadi ini yang sangat membantu gitu ya. Nah, memang harus belajar sih gitu, sehingga penguasaan knowledge-nya kita digabung dengan knowledge dari bukan knowledge ya, digabung dari hasil pertanyaan kita sama AI, itu jadi kita maksimal banget gitu. Nah, mungkin itu yang harus dikerucutin lagi tuh Pak Purwan ya. Mungkin itu tambahan dari saya. Nah, kalau dari Bambut itu dikatakan bisa dengan keyword tempat service Apple device gitu. Mungkin Oke, ini yang kayaknya ini ya maksudnya ya. Pak Bambuk mau coba kayaknya persiapan bisnis ya, tempat service Apple device ya. mungkin kali coba aja. Oke, jasa servis khusus Apple device seperti iPhone atau MacBook. Saya sengaja bikin gini supaya lengkap ya, supaya mungkin lebih bagus. Oke, apa ya? Wow. iBox KKU, Xperia saya belum pernah tahu nih. Simply Mac saya belum pernah tahu. Ini sekali lagi saya nggak kasih tahu ini di Indonesia nih. Jadi dia mungkin, nah AI itu sering berhalusinasi. Itu saya juga mau kasih tahu ya. Jadi nanti kalau ada yang betul terkait di workshop atau di online course saya bakal bisa kasih tahu mana yang halusinasi, mana yang bukan gitu ya. Tapi anyway, ini komplek kau yang ini 4 yang di bawah saya nggak tahu. Kalau kalian tahu ya berarti cukup akurat. Tapi yang saya tahu cuma di atas doang. iBox yang punya kan Era Jaya ya. Tapi oke, kita lanjutkan dulu ya. Edge range ya cukup benar lah ya. Yang pakai iPhone kan minimum sudah mulai bergulir kan 25 ke atas dan 45 ke atas biasa pakai handphone yang mungkin bisa telepon, bisa WA selesaikan gitu kan. Bisa buat pekerjaan sehari-hari, aktif di medsos, yang mungkin betul pain point-nya waktu layar. Nah, ini bagus nih. Bener juga nih. Servis lama. Terus ini juga nih, kalau mau servis dicek dulu ya. Kalau taunya udah kebongkar, wah harganya 5 juta nih Pak. Gitu kan. Malas juga kan. Suku cadang ya kadang-kadang agak juga gitu. Oke, cukup oke nih ininya ya. Oh, buying platform maunya situs resmi, betul. Dia takut iPhone-nya dia apa-apain kan. Marketplace Tokopedia dan Shopee, betul. Karena kan di sini kan ada review-nya kan, 4 review atau 5 review gitu kan. Oke, kita kalau mau buka itu, jadi kan masih cepat, masih harganya kita udah gagaf-gafkan harga, dan kita spare part masih lengkap, dan customer service-nya masih bagus nih, customer support maksud saya. Gitu. Menurut AI. Ini sama nih, ini kayak kan nih kayak tadi di sosial media influencer. Oke, tapi anyway, awareness-nya iklan juga, interest-nya juga konten edukatif. Nah, di sisinya beda nih, pengawalan khusus untuk pelanggan pertama gitu kan. Dan sistem pemesanannya online yang lebih gampang. Ya betul juga sih, online lebih gampang.
Nah, kira-kira gitu tuh Pak Bambut. Semoga membantu untuk jasa service Apple-nya ini. Saya sih suka ini sih. Ini betul nih. Dua ini nih, betul. Kalau service handphone nyebelin nih kayak gini. Kalau kayak handphone saya pernah pecahkan LCD-nya, saya coba bawa ke Roxy, aduh banyak kakuknya sih. Tapi kalau ada begini sih oke nih, dua ini. Gitu. Silakan. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Farhan. Oh ya, by the way, teman-teman semua, kita 5 menit lagi selesai. Nah, jadi kalau ada yang mau bertanya, silakan. Tapi kayak ini nih, Bro Felix ketendang wah mungkin sinyal jelek atau apa ini, tapi nggak kenapa. Mudah-mudahan nanti bisa balik ya. Nah, ini Pak Farhan bertanya, ada peluang pasar di masa depan untuk bisnis yang baru memulainya? Nah, mungkin bisa tanya sama ini POE. Jadi gimana pertanyaannya, saya kurang jelas. Apakah ada peluang pasar ya di masa depan untuk bisnis yang Yang menyalurkan baru AI. memulai? Ya, Yang menyalurkan AI. Oke. Berikan 10 ide atau top 10 ideas peluang bisnis yang sangat menguntungkan karena hadirnya AI di masa depan dari sekarang. Tolong scoring 1 sampai 10 berdasarkan tingkat mudahnya diimplementasikan. Ini saya tambahkan ya, ini kan ask the right question kan. Tingkat signifikan hasilnya, dan satu lagi apa ya? Sekarang signifikan. Success rate. Berikan output dalam bentuk variable. Nah, sekali lagi ini saya bisa kasih tahu. Tapi anyway gini, buat teman-teman mereka dijanjikan tuh ada yang aktif bekerja bisa dapat AI discovery call. Nah, nanti kan kakak Pak Edi ini tinggal 5 menit lagi nih. Jadi nanti tinggal lanjut, isi aja survei yang di QR code itu, yang Pak Edi kasih. Nanti di survei itu setelah selesai, agak langsung di-connect ke KD Call. KD Call itu yang booking appointment sama saya langsung, kita one on one. Kita akan ada AI discovery call di sana. Di situ yang anggaran itu cukup panjang, cuma ya selalu agak slot kok. Jadi booking secepatnya aja. Nanti bisa langsung one on one sama saya, dan kita bisa lebih dalam untuk lihat betul-betul apakah bisnis kamu siap pakai AI, dan kalau betulan siap, signifikan hasilnya, bisa jadi cuma lucu-lucuan gitu kan. Dan kalau misalkan udah betulan bagus siap, gimana sih caranya gitu. Nah, itu nanti kita bahas semua itu semua. Jadi ini biar untuk menghemat waktu ya. Nah, anyway ya ini layanan konsultasi AI ya, ini yang saya lagi jalankan, ngomong satu ya kan. Chatbot ya saya juga berjalankan, saya juga ini bisa ini Pak Farhan ini buka dapur saya nih ngomong-ngomong begini. 1 2 3 ini 1 2 3 ya, saya lagi saya jualin kan, bukan aplikasi saya nggak mengembangkan aplikasi, tapi saya membuat online course atau workshop. Online course itu jadi yang recording, jadi bisa belajar kapan aja kan. Analisa data, platform pemasaran berbasis AI. Nah, ini juga lumayan, saya dapat beberapa namanya quickx.com yang kalau salah ya. Ini lumayan betul.
Otomasi, betul, otomatisasi. Layanan kesehatan, wah ini nggak usah masa depan, sekarang udah ada. Dan banyak yang ini, lebih ke IoT. Penyedia konten AI untuk media, ini saya pun juga sudah bermain di sini. Keamanan security AI, saya nggak ngerti ini. Aplikasi rekomendasi produk, wah ini saya kurang jelas sih. Kayaknya kurang oke nih. Aplikasi rekomendasi produk. Boleh juga sih ya, dengan AI saya baru ingat yang tadi saya bilang Burger King ya. Saya baru dengar berita Burger King sekarang ini misalkan kita datang ke tempat dia tuh TV yang di atas sekarang biasanya menu-menunya tuh menu pakai menu apa. Tapi sekarang karena ada AI, misalkan orang duduk kayak saya kan orang cukup gemuk ya, saya sukanya tuh fried chicken ya. Nanti menu yang di atasnya itu tuh udah bukan fried chicken lagi, tapi udah bukan hamburger lagi, tapi semuanya fried chicken yang saya suka. Karena AI sudah mendetek saya dengan kameranya itu bahwa ini saya ini sukanya fried chicken gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Itu betulan saya nggak bohongan, itu betul sudah ada di Amerika. Itu Burger King yang bikin itu. Katanya conversinya naik 2 digit dengan seperti itu gitu. Nah, itu ya mungkin yang ngomong 10 lebih kesana sih kayaknya sih. Ya, sudah. Apakah lebih dari 5 menit? Eh, apa namanya? Apakah Ini pertanyaan sudah lain yang pasti ya. masih diperbolehkan? Terserah. Boleh 1-2 menit lagi kalau masih ada yang kalau mau dijawab boleh. Ada pertanyaan? Karena saya nggak bisa lihat chatnya. Sebenarnya tidak ada lagi sih, Oke. tidak ada lagi. Nah, mungkin untuk teman-teman ya, tadi saya sampaikan. Nah, ini aja deh. Ini untuk penutup kita ya. Saya bagikan saya punya screen. Ya, di Oke. lihat. Nah, nanti teman-teman semua, tapi khusus untuk Pak Farhan sama Bambut, ya, ini aktif bertanya dan bisa dapat ini ya, apa? Nah, di sini nih, ya jadi sesuai dengan yang tadi saya sampaikan, bisa dapat apa satu newsletter ya dengan isi. Tapi teman-teman semua juga bisa isi survei gitu ya. Tapi kalau untuk yang aktif bertanya, itu bisa dapat AI Discovery Call sama Bronil berdua ya. Nanti untuk menghubungi Bronil khusus untuk Pak Bambut sama Pak Farhan ya. Ini nanti TWA saya kasih di chat ini ya nomornya. Oke, ini kayaknya dari sisinya Bro Felix sinyalnya lagi jelek atau gimana nih? Nggak kenapa. Saya minta closing statement dari Bro Nil. Kira-kira bisa? Oke. Pengungkap ya, ini sekaligus misi saya kenapa sih saya mau pakai kasih tahu AI buat kita orang Indonesia. Jadi AI is not for the future, AI is for now. Itu saya mau kasih tahu lagi agak pertanyaannya Pak Farhan ya, itu sebetulnya terus terang kurang tepat Pak. Kita pakai AI sekarang, bukan nanti. Kalau nanti kok keluar telat sekarang. Jadi baik lagi saya kasih tahu yang Gartner Research sudah kasih tahu 90% dari bisnis di Indonesia ke dunia kalau dalam 5 tahun yang nggak pakai AI dia akan bangkrut gitu. Nggak cuma turun omset tapi bangkrut. Jadi kan mesti ikut dong. Kita nggak mau dong ikut gerbong yang bakal bangkrut kan. AI juga bukan ancaman, tapi AI itu peluang emas bagi UMKM gitu.
Yang tadi saya kasih tahu pisaunya kita pakai pisau UMKM aja, nggak usah pakai pisau samurainya si industri besar. Jadi nggak tahu pun pakai aja untuk sehari-hari, cobain dulu. Kan bisa pakai ChatGPT atau bahkan di Android tuh ya seperti saya bilang, oke Google langsung keluar kan, gitu. Pakai aja buat sehari-hari, dan kalau misalnya udah benar-benar siap, kalau mau coba mau tahu apa sih yang tadi saya kasih ke workshop saya atau online course saya, silakan nanya saya gitu ya. Tapi kalau itu kalau masih agak short-nya ya, karena saya cuma buka sebulan sekali. Tapi kalau online course sih itu kan bisa kapan aja, itu recording dan cukup murah, silakan ini. Eh, eh, tapi kalau misalnya nggak tahu juga ya pakai aja, kita juga ada WA group free, newsletter juga cuma 50.000 kalau mau nyobain, mau WA group juga free bisa, silakan semua dicobain, tapi saran saya adalah pakai sekarang gitu, karena AI bukan buat masa depan tapi buat sekarang. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bronil untuk closing statement-nya. Nah, kalau untuk dari Impactner ya, dari pembicaraan kita malam hari ini sebenarnya tadi sudah tersinggung ya, bahwa eh, kita harus belajar gitu, belajar untuk bisa bisa mengerti gitu atau mempersiapkan proses ketika kita membangun bisnis yang baru dari nol, ataupun kita bisa mempersiapkan atau mengembangkan ya, proses bisnis yang sedang berkembang gitu ya, merencanakan dengan baik. Ya pastinya harus banyak belajar gitu ya. Jadi nggak berhenti belajar, dan kalau dengan kita menambahkan ilmu kita, berarti ketika ada satu tools atau satu info atau satu permainan baru ya, kayak AI begini, ini percepatan kita itu menjadi luar biasa gitu. Tapi kalau kita kekurangan dari ilmu gitu kan, itu kreativitas kita akan kurang. Jadi sayang sekali ya di zaman yang sudah luar biasa canggih ini, dengan adanya AI, dengan adanya uh, pembelajaran macam-macam, kalau kita nggak maksimalkan gitu ya, pastinya kita bisa jadi ketinggalan gitu. Dan jangan sampai nanti kita berpikir bahwa AI nggak guna gitu ya, kok nggak bisa bantu gitu kan. Uh, itu sebenarnya karena mungkin kita kurang knowledge gitu. Nah, makanya di Impactner ini, di seri Impact Talks ya teman-teman, kalau ada event seperti ini juga boleh aktif gitu kan, sehingga bisa banyak belajar juga dari kita. Dan memang sengaja event ini saya buat sangat eksklusif. Ini bagi mereka yang mengisi atau registrasi, baru saya berikan akses gitu ya, melalui admin. Jadi kalau tidak registrasi, ya kecuali yang sudah ada di dalam grup yang grup eksklusif gitu ya, itu tidak perlu diregistrasi lagi gitu, karena kita udah tahu. Oke, mungkin itu saja untuk teman-teman semua. Dan sekali lagi saya memberikan info ke Pak Bambut sama Pak Farhan bahwa di chat ada nomor dari Bronil ya, yang Bapak berdua bisa mendapatkan discovery AI call. Tapi untuk teman-teman yang mau memanfaatkan hadiah gimmicknya dari acara ini, yaitu di newsletter gitu ya, lumayan bisa jadi tahu gitu kan, oh ada perkembangan AI seperti ini gitu ya. Jadi mudah-mudahan acara ini bisa jadi tempat pembelajaran untuk teman-teman semua. Dan nantikan di acara Impact Talk yang selanjutnya dengan narasumber yang berbeda, tapi untuk tema dari beberapa minggu ini atau beberapa bulan ini,
Ini Oke. masih seputar AI. Masih seputar AI. Nanti narasumbernya aja yang ganti-ganti gitu ya. Tapi masih seputar AI dan mungkin karena di partner ini masih baru satu Bronil ya, yaitu yang cukup expert di AI, jadi Bronil akan saya kunci untuk menemani Impact Talk gitu ya, sampai pertanyaan-pertanyaan tentang AI ini sudah habis. Nah, oke. Saya akan stop acara ini dan seperti biasa saya mengucapkan terima kasih.